Halo semuanya, apakah hari kalian berjalan dengan baik? Perkenalkan, nama saya Nur Farazianti dengan NIM F1021251077. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Berdirinya saya di sini ingin membagikan opini saya tentang kasus yang ingin saya bahas di video ini. Saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman silahkan disimak. Malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kenapa ya pelajar di Indonesia selalu malu bertanya? Kamu pasti tahu fenomena ini sudah umum di kalangan masyarakat, di pelajar kita, Indonesia. Coba kalian hitung deh, dari sekian banyak yang ada di kelas waktu kamu sekolah, berapa banyak yang berani mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan ke guru atau dosen? Pasti bakalan jauh lebih banyak yang nggak bertanya. Ya nggak? Termasuk kamu sendiri. Mungkin kamu merasa lebih baik nggak usah bertanya daripada nanya ke dosen atau guru. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian setelah menonton video yang saya cantumkan tersebut? Nah, siapa nih yang masih betul kalau guru itu bertanya apakah ada pertanyaan, tapi malah senyap, tidak ada pertanyaan sama sekali, atau ketika guru bilang apakah semuanya sudah paham, jawabnya paham, tapi saat tugas diberikan kita semua ini pada nggak ngerti gitu kan. Saya juga kok, saya sampai sekarang ini, sampai mahasiswa masih saja seperti itu. Saya takut mengutarakan apa pertanyaan yang terlintas di kepala saya kepada dosen, dan sikap saya ini telah ada dari saat SMP. Nah, saya juga mendapatkan artikel yang membahas tentang kasus ini. Nah, lebih tepatnya kasus ini menjelaskan tentang sifat atau kebiasaan para pelajar Indonesia untuk tidak memberikan pertanyaan kepada guru, kecuali kalau mereka dipaksa, seperti nanti disebutkan nama mereka sesuai absen atau secara random kan. Nah, di artikel yang saya temukan, yaitu Kompas Yana Beyond Blogging, itu menjelaskan terdapat dua faktor yang membuat para pelajar itu susah bertanya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini dilaksanakan oleh seorang mahasiswa bernama Zumala di tahun 2019 di sebuah sekolah SMP. Nah, untuk faktor internal itu terdapat 59,64% yang membuat para siswa itu tidak bisa memberikan pertanyaan. Nah, mengapa? Ya, karena itu kemampuan berkomunikasi atau public speaking yang kurang, seperti saya yang sedikit belibet. Nah, sebenarnya mereka itu ada pertanyaan, tetapi nih, mereka itu susah untuk mengucapkannya. Seperti saya juga sering memiliki pertanyaan di dalam kepala, cuma saat saya ingin menjawab atau memberikan pertanyaan kepada dosen atau guru gitu kan, itu malah menjadi beda dari yang saya pikirkan. Seperti sekarang, saya masih memikirkan apa sih yang ingin saya tanyakan, apa sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Seperti yang di dalam kepala saya itu berbeda dengan yang apa yang saya bicarakan. Nah, faktor eksternal itu terdapat 61,15%, dan itu terdapat pada kepribadian pelajarnya sendiri. Nah, uniknya ini lebih tinggi daripada faktor internal. Mengapa?
Karena kebanyakan para pelajar itu mereka memiliki pemikiran di mana bahkan jika guru memberikan semua metode, menggunakan semua metode yang bisa dapat membuat siswa bertanya gitu kan, memberikan pertanyaan, tapi siswa tidak memberikan pertanyaan sama sekali dikarenakan mereka memikirkan percuma saja deh saya berikan pertanyaan, percuma deh, takutnya kena marah, takutnya gitu. Nah itu yang membuat para pelajar biasanya itu sering berhenti untuk tidak ingin menyampaikan pertanyaan mereka kepada dosen, atau untuk di bawahnya itu ya guru. Nah, saya sendiri masih mencoba untuk membiasakan diri saya untuk memberikan pertanyaan kepada dosen. Dan harapan saya jika saya menjadi guru di masa depan nanti, saya ingin membuat suasana belajar yang nyaman, santai, di mana para pelajar merasa senang dan bahkan ingin terus bertanya tanpa harus takut kalau pertanyaan mereka itu sepele atau tidak. Semuanya harus diterima agar kita bisa menumbuhkan sikap bertanya kepada mereka. Untuk itu, saya akhiri penjelasan dan opini saya tentang kasus ini. Terima kasih bagi semua yang telah menonton sampai akhir. Jika kalian masih bingung dan ingin belajar lebih tahu tentang kasus ini, saya akan mencantumkan video dan artikel-artikel yang saya temukan di deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!